Shalom. Puji Tuhan, bertemu lagi dengan saya Pendeta Gabar Simanjuntak dalam program kita, program Warta Kerajaan Allah. Puji Tuhan, pada hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Saya mengajak kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan yang indah ini Tuhan. Pada saat ini kami boleh bersama-sama untuk belajar firman Tuhan. Kami mohonkan pertolongan Tuhan, memohonkan kasih karunia Allah, pimpinan Tuhan bagi kami Tuhan, dari awal sampai selesainya. Biarlah setiap kami boleh mengerti firman Tuhan, dan Roh Kudus memampukan kami semuanya untuk melakukannya dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan, kita akan belajar firman Tuhan hari ini saudara, dalam program Warta Kerajaan Allah. Saya memberi judul firman Tuhan pada malam hari ini, bahagia itu sederhana. Bahagia itu sederhana. Saudara, bahagia itu menjadi satu dambaan dari semua orang. Setiap kita saya kira merindukan apa yang namanya bahagia. Kalau orang ditanya, pasti dia bilang saya mau bahagia dalam hidup saya. Orang muda kah, orang tua kah, anak kecil maunya bahagia, saudara. Tapi permasalahannya seringkali manusia merasa tidak bahagia. Atau rasanya masih kurang bahagia, tidak cukup bahagia. Rasanya kayaknya bahagia itu milik orang lain. Tidak kunjung-kunjung datang dalam diri kita. Nah saudara yang kasih dalam nama Tuhan, mari kita belajar tentang bahagia itu adalah milik kita yang Tuhan mau dan Tuhan berikan dalam hidup kita. Ya. Jadi filosofi manusia dalam hidup mengenai takaran bahagia itu yang membuat orang biasanya keliru. Dan dia berpikir dan dia merasa dan dia hidup tidak bahagia. Saudara, dalam kitab Kejadian pasal 1 sampai 3, di situ saya akan menyampaikan kepada saudara tentang bahagia yang disiapkan oleh Tuhan bagi setiap orang, setiap manusia. Ya, bagaimana supaya saya dan saudara bahagia? Supaya bahagia itu jangan jauh sekali, itu seperti milik orang di kutub utara, seperti di gua-gua yang dalam itu adanya. Atau bahagia itu milik rumah tangga orang lain, milik orang lain saja, orang kaya saja. Saudara yang kasih, ternyata bahagia itu sederhana. Ada 3 hal yang kita belajar pada hari ini. Bagaimana supaya saya dan Bapak Ibu Saudara bisa merasakan itu dalam hidup saudara. Yang pertama, apa yang Tuhan berikan kepada saudara untuk saya bisa bahagia adalah materi. Kalau saya bicara materi, ada orang berpikir itu pasti barang-barang lux. Itu barang-barang mahal, itu fasilitas hebat itu. Bisa saja. Tapi saya tidak sedang tendensius ke sana pada saat ini. Saya sedang bicara materi sebagai konteks penopang hidup manusia. Sebagai dasar bagaimana saudara dan saya bisa hidup. Dan itulah yang Tuhan sudah siapkan bagi kita, saudara. Makanya ketika manusia diciptakan, sebelum manusia di-drop Adam, diciptakan oleh Tuhan ke dunia ini, maka dunianya diciptakan. Allah sudah membuat pengadaan-pengadaan besar, proyek-proyek pengadaan besar. Diciptakan antariksa, diciptakan udara, diciptakan terang, diciptakan langit, diciptakan tanah dan semuanya. Kemudian diciptakan tanam-tanaman, diciptakan segala ternak. Untuk apa? Ini adalah penopang kehidupan daripada manusia ciptaan Tuhan itu. Supaya mereka dapat hidup dan bertahan. Kita bisa bayangkan saudara, kemudian Adam sudah diciptakan, tanah tidak ada, air tidak ada, digelantungan di mana begitu nggak jelas. Loh, tidak mungkin. Karena Tuhan memang sudah ciptakan supaya kita hidup. Saudara, Tuhan ciptakan fasilitas hidup, itu sudah diadakan. Itulah dasar saudara bisa bertahan hidup dan selanjutnya bahagia hidup saudara.
hidup manusia. Tapi saudara perlu perhatikan, ternyata ciptaan ini, materi ini bisa menjadi sumber malapetaka. Bisa menjadi sumber masalah. Makanya saudara dan saya harus bijaksana dalam menggunakannya, dalam memanfaatkannya. Ya, materi adalah sumber sesuatu yang baik, tetapi bisa menjadi masalah. Makanya di dalam kitab Amsal, saudara, Amsal pasal yang ke-30 dikatakan, ayat yang ke-8 sampai 9, saya bacakan kepada saudara. Demikian firman Tuhan. Jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Janganlah berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkan aku menikmati makanan yang menjadi bagianku, supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata, siapa Tuhan itu? Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Ini semuanya bicara soal materi, saudara. Ya, jangan berikan aku kekayaan, jangan berikan aku kemiskinan. Kata jangan berikan itu menunjuk kepada kita yang harus bijaksana dalam menggunakannya, bukan materinya yang salah. Jadi jangan ada orang bilang, wah dia kaya, dia pasti bahagia. Belum tentu. Sebab takarannya bukan berapa banyaknya, atau kalau sedikit dia punya maka pasti nggak bahagia orang itu. Wah, tidak bisa diklaim begitu. Sebab saudara mau perhatikan kebijaksanaan kita menggunakannya. Satu kali Tuhan mengatakan begini, kalau ada makanan dan minuman dan pakaian cukuplah, katanya. Saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan, jadi jelas sekali saudara bahwa supaya Bapak Ibu saudara bisa bahagia, saudara harus bijaksana terhadap materi. Materi bukan soal banyak atau sedikit sekali lagi, tetapi sikap hati seorang terhadap berkat Allah. Dengan materi yang besar, orang bisa sewenang-wenang. Dia bisa memperlakukan orang lain tidak senonoh, sesukanya, sesenangnya dia. Tetapi saudara, dengan materi yang ada, orang bisa jadi berkat bagi orang lain. Dia tolong orang lain. Dia berkati orang lain. Dia menjadi penopang bagi orang lain, saudara. Jadi memang materi ini, saudaraku, digunakan oleh Tuhan. Dan saudara jangan salah, jangan bilang, mana ada hubungannya dengan materi, yang penting dengan Tuhan aja sudah cukup, selesai. Tuhan aja nggak bilang begitu. Makanya saya katakan tadi, sebelum manusia diciptakan drop ke bumi, dia prepare semuanya. Dia buat pengadaan besar. Pengadaan besar dalam hidup manusia, laut, tanah diciptakan, dunia diciptakan untuk apa? Untuk kita bisa hidup. Jadi Tuhan sangat serius sekali dalam pengadaan ini, saudara. Karena dengan itulah kita bisa hidup. Tapi satu garis yang saudara harus pahami, kita harus bijaksana dengan berkat Tuhan. Jadi materi adalah hal yang diberikan Tuhan kepada kita. Dan saudara dan saya harus bijaksana menggunakannya, maka saudara bisa bahagia. Makanya saudaraku, bahagia itu bukan ukuran, wah dia banyak duitnya, pasti bahagia. Oh, dia belum tentu. Atau ada orang bilang sebaliknya, dia gak mikirin apa-apa tuh, gak punya apa-apa, gak takut dimualing orang, gak takut dirampok orang, bahagia tuh hidupnya. Wah, salah juga tuh saudara ya. Kesimpulannya bukan sesederhana itu. Tetapi bagaimana saudara wise, bijaksana menggunakannya. Itu yang pertama. Kemudian bahagia, saudara akan bahagia, dibahagiakan kalau saudara memiliki sesama. Sesama. Saya bacakan di dalam Kejadian tadi, pasal yang kedua. Ayat yang ke-18. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Firman Tuhan mengatakan tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja.
Sebelum saya menyampaikan bagaimana itu tidak baik, saudara, ternyata Tuhan mengurusi dengan serius saudara baik atau tidak. Saudara diberkati atau saudara merasa senang atau tidak, ternyata Tuhan mengurusnya. Tuhan serius untuk itu. Tuhan memperhatikannya, saudara. Jadi apakah saudara sedih hari ini? Apakah saudara senang hari ini? Tuhan peduli dengan itu. Jelas sekali dikatakan oleh firman itu. Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Artinya apa? Tuhan mau dan Tuhan rencanakan hidup saudara dan saya baik. Artinya bahagia. Lalu Tuhan mengatakan selanjutnya, dikatakan dalam Kejadian pasal yang ketiga itu, saudara, pasal yang kedua tadi, aku akan menjadikan seorang penolong baginya yang sepadan dengan dia. Tuhan menciptakan dalam konteks ini istri daripada Adam, yaitu Hawa, yang dikatakan sepadan dengan dia. Tentu sekali saudaraku, pasangan hidup adalah sumber kebahagiaan yang luar biasa dalam hidup seseorang. Bagaimana tidak, itulah pasangan hidup yang menyertainya dalam kehidupan, dalam naik turunnya persoalan dalam kehidupan manusia, dalam segala sesuatu yang kita hadapi. Pasangan hidup adalah orang yang paling mengerti dalam persoalan hidup kita dan mendampingi kita dalam kehidupan ini. Jadi saudaraku, itu sangat menentukan apakah kita bahagia atau tidak. Saudara, orang lain juga demikian. Bahkan orang-orang yang tidak kenal, itulah yang bisa membuat kita bahagia. Karena sesama manusia itu membuat satu sama lain bahagia. Kita bisa bayangkan kalau kita mau makan, kita harus nyangkul dulu, harus tanam padi dulu. Ya, kalau itu sih belum merupakan hal yang terlalu sulit. Saudara mau pakaian, saudara harus tenun sendiri. Saudara harus bikin sendiri. Itu tentu membuat kehidupan jadi sulit, jadi susah. Belum fasilitas hidup yang lainnya. Seperti kendaraan kita. Mobil kendaraan harus buat dulu bannya. Harus bikin dulu sendiri, mana bisa. Tapi orang lain sudah Tuhan ciptakan dalam kehidupan ini untuk saling menopang satu dengan yang lainnya. Untuk saling membutuhkan satu dengan yang lainnya. Ya. Apalagi orang-orang terdekat, termasuk pasangan kita. Makanya dikatakan dalam kebenaran itu pasangan yang sepadan dengan dia. Di sana sudah ada dinosaurus. Di sana sudah ada gajah. Di sana sudah ada pohon-pohon besar. Di situ ada sungai di Taman Eden itu. Sungai yang penuh dengan emas. Penuh dengan harta benda di Taman Eden, sesuatu yang indah-indah. Lalu Tuhan bilang, tidak ada yang sepadan dengan dia. Maka diciptakanlah yang sepadan dengan dia, yaitu pasangan hidupnya. Jadi saudara kan bahagia kalau kita tidak membanding-bandingkan pasangan hidup atau orang lain, terutama orang-orang keluarga kita dengan materi. Ukurannya jadi ukuran materi semua. Firman Tuhan jelas mengatakan tidak ada yang sepadan dengan pasangan kita. Ini penting dicatat, saudara, supaya orang menjadi bahagia. Jadi dalam hal yang kedua ini, saudara akan bisa bahagia, bisa senang hidup kita di dalam Tuhan kalau kita punya sesama yang baik. Dalam hal ini tentu ada satu koreksi bagi diri kita juga. Karena yang memungkinkan kita adalah sesama manusia, pertanyaan bagi kita, apakah kita juga sudah menjadi kebahagiaan bagi sesama kita? Yang membuat kita bahagia adalah pasangan kita, istri kita, suami kita, anak-anak kita. Pertanyaannya, apakah kita sudah menjadi sumber kebahagiaan bagi mereka? Atau kita menjadi sumber kesedihan barangkali? Kita jadi troublemaker dalam hidup ini?
bagi orang lain, bagi keluarga kita. Membuat mereka berduka, bukan membuat mereka bahagia. Saudara yang kekasih, firman Tuhan hari ini mengatakan, orang bisa bahagia kalau dia punya sesama manusia. Orang bisa bahagia kalau mereka punya teman. Maka saudara periksa hidup saudara. Jangan-jangan ada orang yang gak punya sahabat, tidak punya teman. Saya sarankan saudara harus punya teman yang bisa curhat satu dengan yang lainnya. Ya. Sehingga itu menjadi sumber bahagia bagi kita. Itu yang kedua. Setelah materi diciptakan, kemudian orang lain itu adalah sumber kebahagiaan bagi kita. Dan kita pun harus menjadi sumber kebahagiaan bagi orang lain. Kalau ini berjalan saudaraku, maka kebahagiaan itu ada bagi kita. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, seharusnya ini yang pertama juga saya sampaikan, tetapi ini adalah penyampaian saya dalam khotbah pada hari ini. Orang akan bahagia jika dia memiliki selain materi, selain orang lain, sesama manusia, dia harus memiliki Allah, sang pemberi hidup dalam hidupnya. Saudara, sekali lagi ini menjadi hal yang absolut, yang pertama dalam kehidupan orang sebenarnya. Ya, ada orang yang menikmati fasilitas hidup, menikmati bagaimana kehidupan dengan sesama, tetapi mereka kemudian melupakan sumbernya. Mereka melupakan Tuhan mereka. Inilah yang membuat orang tidak bahagia. Sehingga saya berani mengatakan, belum tentu orang yang ternama, orang yang berada bahagia. Apalagi orang yang tidak berada, ada orang yang mengalami pergumulan dalam hidup, belum tentu bahagia. Kalau mereka tidak punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Makanya saudaraku, Mazmur 62 dipahami betul oleh Raja Daud sehingga dia mengatakan, hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah pengharapanku. Jadi dengan Tuhan beserta dengan kita punya hubungan yang baik dengan Tuhan, maka kebahagiaan itu kita miliki, saudara. Ya, ada banyak orang yang bermasalah, ya, termasuk Adam. Bayangkan saudara, Taman Eden yang kalau dibandingkan pas fasilitas hidup sekarang dan keadaan hidup yang sekarang, bukan modernnya tapi nyamannya hidup Adam pada saat itu, saudara, nggak ada bandingannya. Semua dia bisa nikmati dengan begitu luar biasa. Tidak ada ketakutan di Eden pada waktu itu. Nggak ada kecelakaan di sana, tidak ada kesulitan hidup pada saat itu. Semuanya indah dan luar biasa, saudara. Tapi begitu dia memilih mengikuti kata ular karena tertarik dengan buah yang begitu menarik dipandang mata, dan dia melakukan apa yang diberikan, yang diperkatakan oleh ular itu dengan memakan buah itu, maka pada saat itu Taman Eden baginya menjadi seperti bunker tempat persembunyian. Makanya di dalam Kejadian pasal yang ke-3 dikatakan, ayat yang ke-8, ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia itu dan istrinya terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohon dalam taman. Jadi kalau tadinya ketika hubungannya dengan Tuhan begitu indah, begitu baik, saudara, Taman Eden menjadi taman impian, taman yang sangat indah, kehidupan menjadi begitu indah. Tetapi begitu dia lakukan hal yang bertentangan, membuat dia jauh daripada Tuhan, membuat hatinya berpaling daripada Tuhan, Taman Eden berubah. Dan dia tidak bahagia. Dia sembunyi
Dia ketakutan begitu mendengar langkah Tuhan. Pemahamilan itu saudaraku kita bisa perhatikan ya, bahwa kalau saudara punya hubungan yang baik dengan Tuhan, Sang Sumber itu, maka hidup saudara akan bahagia. Sekarang pertanyaannya, apakah bahagia itu milik siapa? Karena saudara punya materi pada hari ini. Sekali lagi, kalau saya bicara materi, jangan saudara pikir, oh itu pasti mobil mewah, bukan. Materi sudah Tuhan siapin dalam hidup saudara untuk saudara dapat hidup. Makan, minum, semua yang ada pada kita itu disyukuri dengan bijaksana membuat saudara bahagia. Orang lain, keluarga kita tentu sumber kebahagiaan bagi kita. Berarti ada tuh alasan kita bahagia. Terutama kita memiliki Tuhan, Sang Sumber itu, saudara. Maka bahagialah hidup saudara. Karena Tuhan memberikan bukan hanya kebahagiaan dunia ini, tetapi Tuhan memberikan keselamatan yang kekal, kehidupan yang kekal bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Dan surga itu Tuhan selalu janjikan. Saudara perhatikan, di dalam kitab Injil, Tuhan Yesus berulang kali cerita tentang surga. Kerajaan Allah itu, surga itu seumpama, katanya, orang yang menabur. Kerajaan Allah itu seumpama orang yang menemukan mutiara. Kerajaan Allah itu seumpama, dia bicara soal kerajaan Allah yang indah, yang dia mau ceritakan kepada kita. Saudara, berarti apa? Tuhan memang merencanakan yang indah dalam hidup saudara. Dan Tuhan mengajar kita supaya setia, supaya terus berjalan bersama Tuhan. Karena Tuhan akan membawa kita kepada suatu rencana ajaib yang begitu indah. Nah, oleh sebab itu saudara yang kasih di dalam nama Tuhan, jangan ada lagi yang berkata, saya ini tidak bahagia. Berarti saudara tidak bersyukur dengan berkat Tuhan, tidak bersyukur dengan sesama saudara, dan saudara mungkin jauh daripada Tuhan. Kalau saudara dekat dengan Tuhan, saudara kenal Tuhan saudara. Saudara bersyukur atas apa yang dia berikan. Saudara bersyukur atas orang-orang yang ada di sekitar kita. Pasangan kita, anak kita, keluarga kita, orang lain, atasan kita, rekan kerja kita. Maka saudara disebut orang yang berbahagia. Jadi apakah kebahagiaan itu milik orang lain saja? Apakah sekarang saudara, pertanyaannya, saudara sudah bahagia? Yang bagian mana yang membuat saudara tidak bahagia? Itulah yang membuat kita bisa mengoreksi diri kita, saudara. Karena rancangan Tuhan bagi kita, supaya kita memiliki kehidupan yang bahagia di dalam jalan-jalan Tuhan. Di dalam rencana Allah. Demikian firman Tuhan pada hari ini, saudara yang kasih. Saya percaya kebahagiaan itu sederhana. Bahagia itu sederhana. Kadang-kadang orang memikir itu rumit. Orang bahagia kalau uangnya sudah miliaran. Wah, itu keliru, saudara. Itu filsafat hidup yang keliru dan sesat. Nggak benar itu. Ya, apa yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita, kita nikmati. Kita punya pasangan, kita jadi berkat bagi mereka dan mereka jadi berkat bagi kita. Terutama sumber itu jangan dilupakan. Kekeliruan terbesar orang adalah, oh dia menikmati segala yang Tuhan ciptakan tapi lupa penciptanya. Orang ini tidak bahagia. Tidak menemukan kebahagiaan yang sejati. Puji Tuhan saudara. Tuhan memberkati saudara pada hari ini. Tuhan memberkati kita dalam suasana yang ada pada saat ini. Suasana bangsa, suasana dunia yang mungkin rumit pada saat ini. Mari kita tetap menemukan ada alasan kita berbahagia bersama dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang kami sudah dengar pada hari ini Tuhan. Kami bahagia punya Tuhan. Dan bahagia atas apa yang Tuhan berikan dalam hidup kami ya Tuhan. Sebagaimanapun itu yang kami terima daripada Tuhan,
Itu adalah pemberian yang luar biasa daripada Tuhan. Kami berbagi atas rencana Tuhan atas hidup kami yang kami percaya Tuhan adalah hari depan yang penuh dengan harapan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur untuk hari ini Tuhan Yesus. Kami bersyukur punya Tuhan yang selalu merencanakan kebahagiaan bagi anak-anaknya yang berjalan di jalan-jalan Tuhan. Tuhan memberkati setiap saudara-saudara yang sudah mendengarkan firman hari ini. Berdoa dalam hidup mereka Tuhan. Kalau Tuhan temukan ada di antara mereka yang begitu sulit untuk memahami supaya mereka dapat hidup berbahagia di dalam tangan Tuhan. Biarlah hari ini Tuhan Yesus mereka dapat menemukan di dalam Tuhan kebahagiaan yang sejati. Di dalam rencana Tuhan dan buatan Tuhan, ciptaan Tuhan, ada kebahagiaan yang Tuhan rencanakan bagi setiap kami ya Tuhan. Terutama tujuan Tuhan untuk membawa kami kepada kebahagiaan yang sejati di surga mulia kelak. Bagi Tuhan segala pujian, hormat, kemuliaan selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin.